Pemirsa Intens Investigasi. Memasuki pergantian tahun, Natasha Wilona berbagi rencana besar karier yang makin padat, bisnis pilates yang akan buka cabang baru, dan waktu berharga bersama sang ibu tercinta. Namun, apakah di tengah kesibukan itu, Wilona sudah siap soal cinta? Benarkah Wilona tidak terburu-buru untuk urusan jodoh? Tapi kabarnya Wilona kini justru sedang didekati sosok pria. Siapakah dia? Lalu, bagaimana dengan momen manis Wilona saat memberikan kejutan untuk sang mama di Cina? Dan apa makna kebahagiaan sederhana itu bagi dirinya? Dan bagaimana Wilona tetap memegang prinsip hidup kerja keras, keseimbangan, dan rasa syukur sambil terus mengabdi pada keluarga? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan. Memasuki pergantian tahun, Natasha Wilona akhirnya mengungkap rencana besar dalam hidupnya. Ia menyebut bahwa mulai pertengahan tahun ini hingga tahun depan, dirinya akan kembali tenggelam dalam padatnya jadwal syuting, sekaligus melanjutkan bisnis pilatesnya yang segera membuka cabang baru. Namun di balik kesibukan kerja yang begitu padat, Wilona tetap memberi ruang untuk dirinya sendiri. Di tahun ini, ia juga menikmati waktu-waktu berharga dengan berlibur bersama sang ibu tercinta, sebuah pengingat bahwa keluarga tetap menjadi rumah paling utama. Dan inilah makna tahun 2025 bagi Natasha Wilona, tahun tentang kerja keras, pertumbuhan, dan keseimbangan hidup. Sementara untuk tahun 2026, Wilona menyelipkan harapan besar agar setiap usaha yang ia bangun semakin berkembang, kariernya kian bersinar, dan hatinya tetap dipenuhi rasa syukur dalam setiap langkah yang ia jalani. Rencananya akhir tahun ini aku pengen ada di Jakarta, kumpul bersama keluarga dan orang-orang yang aku sayang. Melewatinya dengan banyak kerjaan, karena aku baru banget selesai syuting kan, bulan Agustus kalau nggak salah. Terus ngurusin beberapa bisnis yang lagi coba dijalanin. Liburan sama mama, meluangkan lebih banyak kualitas waktu bersama mama. Perbandingannya kalau tahun lalu lebih banyak kerja, karena lebih banyak di lokasi syuting. Di tahun ini lebih santai. Ada goals gak sih kayak di tahun ini yang akhirnya tercapai? Goalsnya apa ya? Mungkin akhirnya studio pilates aku bisa buka cabang, lebih berkembang. Sekarang kita di Jakarta udah ada 3 dan di luar kota coming soon akan ada tambahan lagi 1. Jadi dalam 2 tahun ini ngejar proyek kayaknya ya, udah buka 5 studio. Dan banyak hal yang lagi aku kerjakan, nanti kalau udah launching baru aku infokan. 2025 harus makin fokus kerja, harus menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih dewasa, dan harus lebih banyak kebahagiaan ya dalam kehidupan. Banyak bersyukur. Sebelumnya, saat ditanya soal jodoh, Natasha Wilona dengan tenang menegaskan bahwa dirinya tidak terburu-buru. Ia pun secara jujur mengakui tidak menetapkan target untuk menikah dalam waktu dekat. Bagi Wilona, hidup bukan tentang mengejar waktu, melainkan tentang menyiapkan diri. Ia percaya jodoh akan datang di saat yang paling tepat, bukan karena dikejar, tetapi karena memang sudah ditakdirkan. Di tengah fokusnya pada karier dan bisnis, Wilona memilih untuk menikmati proses hidupnya apa adanya, tanpa tekanan, tanpa paksaan, dan tanpa takut tertinggal. Iya dong, harus selektif dan memilih. Maksudnya di umur berapapun, mau cewek mau cowok dalam memilih jodoh itu harus selektif, harus pelan-pelan, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, harus saling mengenal, harus melihat kecocokannya seperti apa. Karena kan pernikahan itu sesuatu yang sakral, dan kalau bisa satu sampai selamanya, sampai mau bisa. Enggak sih, aku kalau dari dulu nggak pernah ada target umur. Tapi kayak anak semakin kesini ya, soalnya gen-gen sekarang tuh kayak nggak targetin umur ya, soalnya kan nggak ada lagi kayak bilang 25 belum nikah, tadi udah tua, kayak kan nggak ada lagi. Jadi kayak lebih santai. Menurut aku sih kayak jodoh itu sesuatu yang nanti akan kita
kita akan menemukannya di waktu yang tepat. Jadi nggak bisa kayak kita kan kita dari dulu selalu harapannya adalah kalau kita pacaran kalau bisa langgeng sampai tahun pemisahan, kalau bisa sampai nikah. Cuma kita nggak pernah ada yang tahu jalan hidup tiap orang. Makanya kalau soal jodoh, jalan hidup menurut aku banyak bawa dalam doa supaya kita dijauhkan dari hal-hal yang negatif. Di kesempatan yang sama, Natasha Wilona juga membagikan kisah manis saat dirinya memberikan kejutan untuk sang ibu di tengah waktu liburan mereka ke Cina. Momen itu terjadi ketika Wilona tengah mendapatkan break dari jadwal syutingnya yang padat. Dengan penuh antusias dan rasa haru, Wilona menyiapkan kejutan itu diam-diam tanpa diketahui sang mama sama sekali. Baginya, itu adalah cara sederhana untuk membalas semua cinta, pengorbanan, dan doa yang selama ini tak pernah putus mengalir untuknya. Wilona pun mengungkapkan, melihat sang ibu tersenyum bahagia adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupnya. Di tengah gemerlap karier dan sorotan publik, momen sederhana bersama mama tetap menjadi hal paling berharga yang tak bisa ditukar dengan apapun. Pastinya seneng karena memang yang trip ke China itu kan sekaligus ngerayain ulang tahun mama. Terus kalau yang ke Europe itu memang sekaligus ada tur kerohanian juga, ziarah juga, sekaligus juga liburan. Jadi emang mumpung break syuting, luangin waktu lah semaksimal mungkin gitu. Di Europe China 12 hari, Europe 14 hari. Natasha Wilona pun tak menampik bahwa dirinya memang sempat didekati oleh beberapa pria. Namun bagi Wilona, kedekatan itu bukan berarti harus selalu berujung pada sebuah hubungan. Ia dengan tenang mengungkapkan bahwa hingga kini dirinya masih sangat selektif soal pasangan, bukan soal rupa, bukan pula soal popularitas. Bagi Wilona, yang terpenting adalah pria yang memiliki hati baik, bertanggung jawab, dewasa dalam bersikap, serta mampu menghargai dirinya dan keluarganya. Wilona juga menegaskan bahwa ia mencari sosok yang bisa tumbuh bersama, bukan sekadar hadir di masa senang, namun juga sanggup bertahan di saat hidup sedang tidak ramah. Di tengah banyaknya pria yang mendekat, Wilona memilih tetap berjalan dengan prinsipnya karena baginya, cinta bukan tentang siapa yang datang paling cepat, melainkan siapa yang datang dengan niat paling tepat. Makasih, udah ada belum sih kayak di-cut sama Kak Wilo sendiri? Apa? Yang cowok yang deket-deketin Kak Wilo kayak udah Pasti dong. Maksudnya kalau misalnya ketahuan orang yang nggak benar dan nggak cocok ya udah pasti difilter lah. Udah pasti udah tidak ada di hidup. Oke. Pokoknya harus baik, terus bisa menerima aku, keluarga aku, bisa menyayangi aku sepenuhnya dan sama-sama bisa membawa satu sama lain ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, seperti apa pula momen kebanggaan Natasha Wilona bersama sahabat saat membuka bisnis pilatesnya yang kini sudah mempunyai banyak cabang di Jakarta? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah pengakuannya yang kini mengaku sedang didekati seorang pria, Natasha Wilona justru memilih fokus memperkuat masa depannya bukan lewat asmara, melainkan melalui bisnis. Ya, di sela-sela padatnya jadwal syuting, Wilona mantap membangun bisnis pilates bersama sahabat akrabnya, Jessica.
Pilates yang selama ini hanya menjadi hobi yang telah ia tekuni selama 5 tahun, kini benar-benar berbuah manis, hingga akhirnya berkembang membuka cabang kedua. Inilah momen yang begitu membanggakan bagi Wilona dan Jessica saat keduanya berdiri berdampingan, meresmikan bisnis yang dibangun dari keringat, konsistensi, dan keyakinan. Bukan sekadar usaha, tetapi juga wujud dari mimpi yang diperjuangkan perlahan. Wilona pun belak-belakan mengungkapkan perjuangan dan alasannya membangun cabang kedua ini. Pastinya senang karena setidaknya usahanya terbayarkan lah ya. Karena kan memang sambil syuting tapi sambil ngurus bisnis itu tidaklah mudah. Apalagi kan ini benar-benar diurus sendirian, bukan yang kayak asal-asalan gitu loh. Atau kayak cuma asal pakai nama atau apa, kan enggak. Ini tuh benar-benar kayak aku dan sahabat aku tadi yang Jazz, itu kita benar-benar berdua konsepin ini semua dari awal, dari cabang pertama sampai yang sekarang cabang kedua. Hambatan paling besar kita biasa di bagian renovasi. Kita biasa suka kayak janji 2 bulan, mundur 3 bulan. Karena memang kita masih urusin semuanya sendirian gitu. Lumayan terjun sih, karena aku suka tantangan kali ya. Dan aku kadang-kadang punya sedikit, bukan trust issues ya, cuma aku punya sedikit kurang percaya kalau aku nggak hands on dalam pekerjaan itu gitu. Sebenarnya pertama kali bisnis ini tuh terinspirasi dari hobi aku dan juga partner aku. Untuk kita suka banget spend time dengan Pilates. One day kita kayak kepikiran, yuk kita bikin studio sendiri, kita bikin sesuatu yang berbeda, kita bikin yang kayak semua orang bisa ngerasa welcome, ngerasa happy di dalamnya. Dan ya dari situlah awal mulanya. Akhirnya kita konsepin, kita coba mulai dengan yuk kita bikin ini, yuk kita coba cari alatnya, yuk kita coba cari guru-gurunya siapa aja gitu. Kalau yang buat aku suka Pilates karena dulu tuh aku pernah aku punya sedikit skoliosis dan aku pernah beberapa kali cedera otot. Itu waduh udah macem-macem ya, cedera di lower back, cedera di lutut, sampai yang nggak bisa jalan sebulan aja pernah. One day akhirnya aku nemuin bahwa Pilates adalah salah satu olahraga teraman dan sangat cocok sama badan aku. Di Februari akhir ini kita akan buka cabang posture yang kedua, tapi kalau studio kita berarti ketiga di Kelapa Gading. Dan biasanya memang kayak kalau di bisnis-bisnis itu kayak kita ngerasa kita udah ngelakuin yang maksimal, tapi ternyata tiap hari ada aja masalahnya gitu. Jadi biasanya lebih ke arah kayak gitu lah. Keraguan sih gini ya, setiap kali meluncurkan sebuah bisnis kita memang harus totalitas, tapi bukan berarti kita terlalu pede atau overconfident, karena gak ada jaminan semua bisnis yang kita lakukan, kita buka itu pasti akan sukses. Jadi namanya keraguan itu mungkin kadang-kadang ada sedikit atau kecil, tapi kita anggapnya itu lebih ke arah ya itu resiko bisnis, yang artinya tidak akan selalu baik, tidak akan selalu sukses. Cuma yang namanya kita memulai belajar bisnis itu udah hal yang menurut aku harus kita telan bulat-bulat. Oh kadang kita nggak balik modal, oh kadang kita harus buka terus kita tutup, oh kadang kita harus stres karena ternyata kerjaannya ternyata tidak sesimpel itu, banyak banget yang harus diurusin. Jadi ya emang menurut aku resiko setiap pekerjaan lah pasti ada. Senin sampai Sabtu kan syuting, Senin sampai Sabtu tuh full syuting, Minggu baru libur. Jadi biasanya aku bagi waktunya Senin sampai Sabtu aku syuting, aku cuma bisa by monitor, by remotely aja untuk urus kerjaannya di luar syuting. Habis itu kalau ada meeting by Zoom, terus kalau ada yang urgent banget ya paling kita call aja. Dan di hari Minggunya baru aku sempetin ke studio, jadi pindah-pindah antara kadang aku di studio Pik, kadang aku di studio Sudirman. Terus kalau ada meeting juga ditaruh di hari Minggu, abis itu udah baru deh ibadah dan makan sama keluarga biasanya gitu. Dan seperti inilah momen ketika Natasha Wilona mengajak langsung tim Intens Investigasi untuk berkeliling melihat setiap sudut ruangan di dalam studio Pilates miliknya. Satu persatu fasilitas diperlihatkan dari ruang latihan utama, area pemanasan, hingga sudut-sudut pendukung yang telah ia siapkan dengan matang demi kenyamanan para pelanggan. Dengan penuh antusias, Wilona menjelaskan fungsi setiap ruangan, menunjukkan betapa bisnis ini bukan dibangun setengah hati, melainkan lewat perencanaan, detail, dan kecintaan yang besar terhadap dunia Pilates.
Lewat langkah ini, Wilona ingin membuktikan bahwa studionya bukan sekadar nama besar di balik bisnis, tetapi juga kualitas dan kenyamanan yang benar-benar ia perjuangkan untuk para pelanggan. Sekarang aku akan ajak kalian buat keliling ke dalam studio Pose. Jadi saat di pintu masuk, pertama kalian akan menemukan Reformer Class. Jadi Reformer Class ini adalah jenis pilates tapi di alat reformer. Jadi nanti kalian bisa lihat alatnya seperti apa. Tapi kalau kita mau masuk, karena di sini suasananya zen, kita harus kecilkan lampunya dan dimatikan sebentar lampunya. Sudah siap gelap-gelapan? Sekarang kita ke sebelah sini. Di sini ada ruang tunggu, jadi orang-orang kalau pengen duduk santai semua bisa di sini. Mereka bisa santai-santai. Terus di sebelah sini ada sedikit shop, jadi ini barang-barang jualan lah. Mostly ini adalah local brand, kalau nggak UMKM yang kita masukin ke sini. Jadi orang-orang yang memang bener-bener bikin brandnya dari nol. Dan kita belum masukin semuanya secara lengkap, tapi nanti videonya bakal full banget. Jadi orang-orang yang lagi nunggu bisa sambil belanja. Ini bagian admin, jadi di sini bisa tanya jawab soal pricing, soal ada kelas apa aja. Jadi bisa langsung direct ke sini. Oke, kita lanjut. Di sebelah sini kita ada private class. Jadi kadang-kadang kan nggak semua orang pengen latihan tuh rame-rame sama banyak orang. Pengen yang sendiri atau pengen berdua misal. Jadi ini namanya adalah private class. Kita bisa lihat di dalamnya karena dia lebih banyak alatnya dan lebih lengkap. Ini namanya barrel. Terus ini Cadillac. Kalau kalian sering lihat cewek-cewek gelantungan ala Jennie Blackpink di sini. Ini yang tadi aku bilang adalah reformer. Ini alatnya namanya reformer. Dan inilah private class-nya. Jadi private class ini lebih intimate. Sekarang kita ke bagian yang paling disukain cewek-cewek. Ini adalah tempat buat make up, ngaca, keringin rambut, siap-siap. Terus di sini ada shower 2. Tim 2 shower karena memang pose dan posture ini letaknya ada di pada tower 2, jadi di daerah perkantoran yang dimana kelas kita tuh paling pagi dari jam 6.30 pagi udah ada sampai yang paling malam jam 8 malam pun ada. Jadi orang-orang yang habis olahraga pengen mandi bisa langsung ngantor. Orang-orang yang habis capek pulang kerja males macet-macetan bisa olahraga terus mandi jadi nyampe rumah tinggal tidur. Selanjutnya, seperti apa pula Natasha Wilona yang mengaku akan terus mengabdi kepada sang mama? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intense Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intense Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intense Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Kebahagiaan Natasha Wilona yang terlihat begitu terang diakuinya bukan hadir secara tiba-tiba. Tak pula ia raih seorang diri, sebab ada sosok teramat penting dalam hidupnya yang selama ini menjadi penentu setiap langkah kesuksesannya. Sebagai bintang muda, Wilona tak pernah membayangkan ia bisa melewati begitu banyak fase sulit tanpa bantuan dan kehadiran sang mama. Bagi Wilona, mama adalah segalanya. Sosok yang tak tergantikan perannya sejak ia masih kanak-kanak. Sejak kecil, hidup Wilona seolah hanya dimiliki oleh wanita yang membesarkannya itu. Maklum, kedua orang tuanya memang telah berpisah saat ia masih balita. Sejak saat itu, sang mama menjadi segalanya sekaligus ibu, ayah, pelindung, dan penopang hidupnya. Wilona pun sangat bersyukur memiliki ibu yang bukan hanya memberinya kasih sayang tanpa batas, tetapi juga penghidupan yang lebih baik. Kalau aku sih ya gimana ya, bagi aku mama adalah segalanya juga ya. Jadi kayak apapun yang ada dalam hidup aku ini juga pastinya banyak
banget andil besarnya dari mama. Jadi seandainya ada sesuatu yang bisa aku persembahkan buat orang tuaku, kayak sampai orang tua menutup mata itu nggak akan selesai deh gitu. Jadi kayak buat bagi aku pengabdian anak sama orang tua tuh masih panjang banget lah untuk membalas semuanya gitu. Emang karena cuma punya mama kan, gimana? Emang pisah aja sama mama dari kecil, tapi untungnya mama bisa menjadi seorang ibu dan ayah yang terbaik buat anak-anaknya. Yang nggak mudah, tapi ternyata cewek-cewek bisa melakukan itu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.